Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hari ini Tuhan mengaruniakan kami kemurahan yang melimpah, serta kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami bisa mensyukuri hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan berkenaan dengan hari Natal. Dan kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Singkapkan rahasia firman-Mu, Kau karuniakan hamba-Mu roh hikmat marifat dari sorga, serta pengurapan dari tempat yang maha tinggi menaungi hamba-Mu. Dan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran hamba-Mu, dosa dan pelanggaran semua umat-Mu, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami semuanya, sebab Engkau Allah yang maha kudus. Dan dalam kekudusan Tuhan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, dan tetap survive. Sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita semua datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan, menyimak firman Tuhan bagi kita semua. Pastikan kita semua beroleh berkat dari pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberikan perhatian kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Harmony of Christmas. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam suasana Natal hari ini, kebanyakan orang mempersiapkan segala sesuatu dengan spesial, dengan terbaik. Mungkin mulai dari pakaian mereka, sepatu mereka, bahkan juga hati mereka, hidup mereka, persembahan mereka dengan terbaik kepada Tuhan. Sebab hari ini adalah hari spesial bagi kita, semua orang, semua umat yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan peristiwa kelahiran Yesus sebagai manusia 2000 tahun yang silam. Puji nama Tuhan. Maka kemudian berkenaan dengan suasana Natal ini, orang-orang kebanyakan mengundang teman-teman dekat mereka, berkumpul dengan keluarga kecil atau keluarga besar mereka untuk merenungkan sekaligus merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup.
Kemudian tidak jarang status di sosial media bagi teman-teman yang sedang dalam perantauan atau yang sedang tidak bersama dengan keluarga mereka. Mereka kemudian menulis bagaimana mereka merindukan bersama-sama dengan keluarga, bagaimana mereka merindukan mereka merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam suasana Natal mereka mungkin menulis lagu-lagu Natal, lagu-lagu favorit mereka, bahkan ayat-ayat firman Tuhan yang di-share, yang mewarnai seluruh sosial media mereka. Dan ini tentunya sangat baik. Namun lebih daripada itu, bahwa Natal tidak hanya sebatas itu. Itu lebih jauh. Kita harus memaknai di dalam kehidupan kita makna Natal itu sendiri. Dan untuk itu, mari ikuti bagaimana kita dapat menemukan dan memaknai harmoni of Christmas di dalam bahasan berikut ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa definisi harmony of Christmas? Kata harmoni dalam KBBI yaitu pernyataan rasa, aksi, gagasan, atau keserasian atau keselarasan. Kemudian kata Christmas dari kata Inggris yang artinya Natal berasal dari istilah Inggris kuno yaitu Christus Mass tahun 1038 atau Christus Messa tahun 1131 yang berarti Mass of Christ atau Misa Kristus. Terkadang Christmas disingkat menjadi Christmas, diawali dengan huruf X. Dalam bahasa Yunani, X adalah huruf pertama dalam nama Kristus atau Christos. Huruf ini sering digunakan sebagai simbol yang suci dalam tradisi gereja. Tradisi Natal diawali oleh gereja Kristen terdahulu sejak pada awal abad ketiga, tepatnya tahun 221 Masehi di Alexandria, Mesir. Sejak itu orang-orang Kristen memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat manusia. Namun dimulai pada abad kelima, peringatan Natal maka sudah cukup masif sampai kepada generasi sekarang. Puji Tuhan. Pertanyaan yang dapat kita ungkapkan adalah apa esensi harmony of Christmas atau harmoni Natal? Yang pertama adalah mengupayakan keselarasan dan keberagaman. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu merangkum bagaimana tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus 2000 silam dengan saling melengkapi dalam narasi peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Meskipun berbeda background, suku budaya, bahasa, dan profesi dari setiap pelaku Natal, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Natal itu, namun perbedaan itu tidak ditonjolkan. Karena semua mereka yang terlibat dalam Natal tertuju kepada satu titik, kepada satu sentral, yakni Tuhan Yesus Kristus
Yesus Kristus sang juru selamat manusia. Perhatikan bagaimana ketika malaikat Gabriel, malaikat Tuhan dari surga, menjalankan tugasnya dengan baik. Turun dari surga, menemui Maria. Maria akan dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu juga bagaimana kemudian Maria selaku remaja atau gadis yang masih muda, status masih single, masih sendiri, meskipun sudah bertunangan, namun belum menikah. Meskipun hal itu tidak lazim, mengandung tanpa suami, mengandung tanpa benih seorang laki-laki secara biologis, dan tentunya itu merupakan aib. Namun ketika malaikat Gabriel memberikan penjelasan bahwa Roh Kudus kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi kandungan Maria, maka Maria memberikan satu jawaban sekaligus statement bahwa Maria adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Begitu juga Yusuf ketika tahu bahwa tunangannya Maria mengandung bukan karena Yusuf melakukan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri. Dia tahu persis dia tidak pernah melakukan karena statusnya masih tunangan dan belum menikah. Tetapi karena diperingatkan melalui mimpi, maka kemudian Yusuf menerima realita tersebut. Dan ketika Maria melahirkan bayi Yesus, Yusuf pun kemudian dengan sukacita tetap menjadikan Maria menjadi istrinya. Lalu kemudian tugas selanjutnya, kita perhatikan baik-baik bagaimana para gembala juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mereka diberitakan kabar kesukaan besar dari surga perihal kelahiran Yesus Kristus sang juru selamat datang ke dunia. Mereka tidak hanya menerima kabar sukacita itu dengan baik, tetapi mereka menyaksikan, mereka berjalan menuju Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Dan setelah mereka melihat realita bahwa apa yang mereka dengar dan mereka lihat dengan mata kepala ternyata relevan dan sesuai dengan fakta, maka mereka kemudian pergi mengabarkan kepada setiap orang yang mereka temui bahwa Yesus Kristus sang juru selamat dunia telah lahir. Demikian juga bagaimana kemudian bala tentara sorga memuji Allah. Jumlah bala tentara sorga memperdengarkan pujian yang penuh harmoni. Sungguh luar biasa. Dan kemudian kalau kita perhatikan, para Majus mempersembahkan persembahannya dengan terbaik. Datang dari negeri timur dengan jarak tempuh yang begitu jauh, mungkin berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan biaya perjalanan yang cukup besar, cukup melelahkan, baik siang maupun malam. Lalu kemudian ketika mereka menemui bayi Yesus yang lahir di dalam palungan, mereka kemudian menyembah.
Mereka sujud menyembah, lalu mengeluarkan persembahan mereka yang mereka sudah persiapkan berupa emas, mur, dan kemenyan. Bagi orang-orang Majus, Natal bukan hanya menerima sesuatu dengan kabar kesukaan yang begitu besar, tapi juga turut memberi sesuatu yang terbaik dari kepemilikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari seluruh pelaku-pelaku Natal ini berangkat dari keberagaman, namun terwujud dalam keselarasan, terwujud dalam keserasian. Maka kemudian dapat kita katakan bahwa esensi harmoni Natal adalah mengupayakan keselarasan dalam keberagaman. Apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita sebagai umat Tuhan, berangkat dari berbagai suku, budaya, bahkan juga profesi mereka, warna kulit yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, pendapatan yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda-beda. Namun kemudian ada satu keselarasan dari keberagaman, yakni esensi Natal, esensi harmoni Natal itu sendiri. Maka kemudian kita harus mewujud nyatakan ada satu keselarasan dalam keluarga, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua, meskipun memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, dalam kewajiban, dalam hak-haknya, tetapi ada satu keselarasan dalam keberagaman dalam keluarga. Demikian juga di dalam setiap masing-masing pekerjaan, di sana ada keberagaman, tetapi kita harus mewujudkan satu keselarasan. Hal yang sama juga tercipta dalam gereja, di mana kemudian keberagaman masing-masing jemaat, tetapi ada satu keselarasan. Itulah esensi harmony of Christmas yang harus kita wujud nyatakan. Itu menjadi hal yang pokok. Itu menjadi satu esensi yang sangat penting untuk kita wujud nyatakan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa esensi harmoni of Christmas? Merasakan dan mengalami kasih Allah. Merasakan dan mengalami kasih Allah yang begitu besar itu. Kasih Allah dari kata Yunani agape adalah kasih dengan level yang tertinggi, yakni kasih Allah kepada manusia, bukan kasih manusia kepada Allah, tapi justru kasih Allah kepada kita, kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua selaku manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape ini dikenal dengan kasih walaupun. Saya mengasihi dia walaupun dia pernah menyakiti saya. Saya tetap mengasihi dia meskipun dia tetap apatis kepada saya. Saya tetap mengasihi dia meskipun dia beberapa kali ingkar janji kepada saya. Hal yang
sama kasih Allah kepada kita. Walaupun kita ingkar janji di hadapan Tuhan, walaupun kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan, walaupun kita hidup tidak sesuai dengan perkenan Tuhan, Tuhan berkata, aku tetap mengasihi Anda. Aku tetap mengasihimu, hai manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kasih Allah ini adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang sepatutnya tidak pantas, tidak layak untuk kita terima. Walaupun segala kepemilikan kita kemudian berikan atau membarter, itu tidak dan sangat tidak cukup dan sangat tidak mungkin untuk kita menerima kasih Allah. Oleh sebab itu, maka Tuhan memberikan kasih-Nya secara free. Tuhan memberikan kasih-Nya secara gratis. Karena kita sesungguhnya tidak layak, tidak pantas, dan tidak mampu untuk menerima kasih Allah. Jadi kasih Allah itu bukan barang murahan. Namun justru karena kita tidak layak dan tidak mampu menerimanya, itulah sebabnya Allah memberikan secara cuma-cuma. Sungguh besar kasih Allah kepada kita semua. Itu sebabnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Son of God, yakni Yesus Kristus, Sang Penyelamat manusia, penyelamat jiwa manusia, Sang Penebus manusia dari dosa. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan kita, tapi justru karena kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, esensi Natal yang kita butuhkan di sepanjang masa, hari ini, besok, sampai Maranatha, adalah kasih agape. Kasih yang datangnya dari Allah. Kasih walaupun dalam tanda petik. Kasih agape adalah anugerah Allah yang begitu besar. Kasih yang sebetulnya tidak pantas untuk kita terima, namun Allah memberikan secara gratis. Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi atau berwujud atau menjelma sebagai manusia, berwujud menjadi manusia. Allah yang bertahta di sorga turun ke dalam dunia dan mengambil rupa sebagai manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Sebab memang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Yang di tengah-tengah manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana eksistensi Yesus Kristus. Katakan dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus itu setara dengan Allah. Namun Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, karena misinya harus menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Ingat bahwa
manusia sejak zaman Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut atau penghukuman yang kekal. Penghukuman yang kekal. Oleh sebab itu, maka misi Allah yang besar dan mulia ini menyelamatkan manusia dari penghukuman yang kekal itu. Itulah sebabnya maka Yesus Kristus yang adalah Tuhan turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia darah dan daging, dan benar-benar mengosongkan diri dan milih status sebagai seorang hamba yang sudah kehilangan hak, melepaskan semua hak-haknya, lalu kemudian mengambil status hamba sebagai seorang anak manusia. Namun meskipun demikian, bahwa ketika Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya, dalam terjemahan King James Version, istilah mengosongkan diri kata Yunaninya adalah kenosis, dari akar kata keno atau knaon. Artinya sama sekali bukan dia melepaskan sifat-sifat ilahi. Jadi tindakan kenosis Kristus dapat diartikan bahwa Kristus tidak melepaskan satupun sifat ilahinya pada saat berinkarnasi atau berwujud menjadi manusia, menjadi daging. Tetapi dia dengan sukarela membatasi diri, menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi tersebut sesuai dengan tujuannya untuk hidup di antara manusia dengan segenap keterbatasan mereka dan menderita mati sebagai korban penebus manusia dari dosa. Kemudian Yesus Kristus berinkarnasi atau berwujud menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istilah hamba di sini atau doulos artinya seorang hamba atau budak yang hidupnya sepenuhnya sudah berada di tangan tuannya. Dia harus taat dan setia melayani tuannya tanpa pamrih. Yesus mengambil rupa seorang hamba, menunjuk kepada sifatnya yang rendah hati, sekaligus benar-benar mewujud nyatakan dia mentaati sepenuhnya apa yang menjadi perintah Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, adapun penjabaran kasih Allah atau kasih agape tadi, itu dituangkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Bahwa kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Ini sungguh luar biasa. Lalu kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Injil Yohanes dan juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 8
ditulis oleh Yohanes. Setelah Yohanes memahami betapa besar kasih Allah itu, maka setiap umat yang menaruh percaya kepada Allah, dia harus mengasihi. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Allah, kasih agape. Itulah menjadi standar bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya, mengasihi kita semuanya. Itulah kasih yang sejati, kasih Allah, kasih agape itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kurang lebih 2700 tahun silam, Nabi Yesaya sudah membuatkan perihal kelahiran Yesus Kristus. Kemudian 2000 tahun yang lalu, buat daripada Nabi Yesaya itu benar-benar sudah dikenal. Itu sebabnya Injil Lukas pasal 2 ayat 11 berkata, hari Yesus Kristus juru selamat manusia sudah lahir. Itulah yang kemudian menjadi alasan Tuhan sebagai ekspresi dan rasa syukur kita memperingati hari lahirnya sang juru selamat menjadi manusia, anak manusia, berada di tengah-tengah manusia, pernah hidup di tengah-tengah manusia dalam dunia ini 2000 tahun silam. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasca kelahiran Yesus Kristus, Yusuf dan Maria telah merasakan kasih agape indah. Juga para malaikat, para tentara surgawi, para gembala di padang, juga para majus telah mengalami kasih Allah yang besar ini, melawan mereka, mencatat mereka. Mereka merasakan kasih yang luar biasa, kasih yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Meskipun itu kasih eros, kasih birahi antar lawan jenis, kasih persaudaraan, yakni kasih filia. Dan satu lagi, itu kasih surga, kasih di internal keluarga. Meskipun kasih itu sudah ribu-ribu tahun dialami oleh manusia, tapi dengan kehadiran kasih agape, kasih yang besar dari Allah kepada manusia, sungguh sangat kuat, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat hebat. Itu yang dialami oleh pelaku dalam peristiwa Natal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus lebih dahulu merasakan dan mengalami kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan dan praktik hidup kita masing-masing, sehingga kita juga dapat mengasihi sesama kita, mengasihi antar saudara kita di internal keluarga, mengasihi saudara-saudara seiman kita di eksternal keluarga, mengasihi saudara-saudara dalam rekan sekerja di kantor, di perusahaan, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Dengan kasih Allah yang besar itu, kiranya kita dapat membagikan kasih kepada mereka, termasuk kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang
sedang dibutakan mata rohaninya oleh ilah-ilah zaman, oleh kenikmatan dunia ini. Dengan kasih Allah itu, mari kita merebut mereka. Mari kita membagikan kasih Allah kepada mereka, supaya mereka juga ikut merasakan kasih Allah, sehingga mereka sujud menyembah Tuhan, sama seperti yang dilakukan ulang Natal. Mereka memuliakan Tuhan, sebab Allah yang menjadi sentral dalam Natal itu sendiri. Dan Natal pertama di 2000 tahun yang silam, maupun dalam setiap peristiwa Natal, kita harus tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat Natal itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan kasih Allah yang begitu besar, Tuhan Yesus memberikan ampunan yang kemudian diharapkan agar seluruh para murid, para rasul yang kita kenal melalui firman Tuhan, dan juga kepada setiap umat, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kita dapat mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah yang menjadi perintah pertama dan perintah utama, perintah yang paling prioritas. Dan hal yang sama, kita harus mengasihi sesama dengan kasih Allah yang besar, mengasihi mereka, yakni sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan itulah kesimpulan daripada kasih Allah, untuk dapat kita implementasikan, untuk dapat kita praktekkan sebagai sebuah realitas hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk mewujudkan harmoni Natal, kita harus mengupayakan keselarasan dalam keberagaman. Kita harus merasakan dan mengalami kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita dapat membagikannya kepada sesama kita, dan juga kita dapat mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Bersediakah Anda berbagi kasih agape kepada sesama Anda? Bersediakah Anda berbagi kasih agape bahkan dengan orang-orang yang menyakiti Anda, dengan orang-orang yang ingkar janji kepada Anda, dengan orang-orang yang apatis kepada Anda? Tapi mengasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi Allah hari ini? Saudara-saudara, itulah yang menjadi harmony of Christmas. Jadilah kita menjadi agen-agen untuk mewujudkan harmony of Christmas dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam sekolah, dalam kampus, dan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu sudah mempaparkan pada hari ini. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, menajamkan, dan terus berbicara kepada kami, Tuhan, agar semua firman itu kami boleh tangkap dengan sangat jelas dan sangat baik. Tuhan, Engkau-lah yang menolong kami semua, agar supaya kami dapat mengerti firman dan juga dimampukan merenungkan baik siang maupun malam, hidup berjalan on the track dalam firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus kiranya meneguhkan firman,
memberikannya menjadi rema mendarah daging bagi kami semua. Kami sudah terima berkat firman dengan penuh ucapan syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menedahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Imanmu terima dan bawalah pulang kelimpahan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Penerus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, nolong, memberkati dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.